Iran adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya. Meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935, Iran masih disebut Persia di dunia barat. Pada tahun 1959, Muhammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan Arya yang berarti tanah bangsa Arya. Nah, tahukah kamu, ternyata kucing Persia berasal dari negara Iran. Makanya kucing unik dan lucu ini dinamakan dengan kucing Persia. Iran memiliki sejarah yang panjang. Ratusan kerajaan pernah menguasai wilayah Iran, dan hal ini membuat banyak peninggalan arsitektur, budaya, dan seni bisa ditemui di Iran. Tak heran, Iran dikenal dengan hasil karya yang berkualitas tinggi serta kekayaan etnisnya. Masih banyak yang menyangka bahwa orang-orang Iran adalah orang Arab dan mereka berkomunikasi dengan bahasa Arab. Padahal orang-orang Iran bukanlah orang Arab, melainkan berasal dari ras Indo-Eropa atau Arya, dan mereka menggunakan bahasa Parsi atau Persia. Memang ada kemiripan antara bahasa Parsi dan bahasa Arab, tetapi kedua bahasa tersebut tidaklah sama. Negara yang beribu kota Teheran ini berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut, dan Laut Kaspia di timur, Turki dan Irak di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan, Turkmenistan di timur laut, Pakistan dan Afghanistan di timur, Turki dan Irak di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Pada tahun 1979, sebuah revolusi Iran dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah republik Islam teokratis, sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran. Iran adalah negara multibudaya yang memiliki banyak kelompok suku dan bahasa. Bahasa Persia adalah yang terbesar sekitar 61%, Azerbaijan 16%, Kurdi 10%, dan Lorestan 6%. Mayoritas penganut agama di Iran adalah aliran Syiah. Walaupun sebagian besar ulama di dunia menyebut bahwa Syiah keluar dari konteks Islam, namun negara Iran tetap mengakui bahwa Syiah adalah Islam yang benar di mata mereka. Nah, selanjutnya bagaimana pula dengan fakta negara Iran lainnya? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Sejak revolusi Iran berakhir pada tahun 1979 dan berhasil merubah sistem pemerintahan, perempuan Iran secara umum mengeluhkan 3 hal, yakni cara berpakaian yang serba diatur, sulit mendapat pekerjaan, dan larangan bagi kaum hawa untuk menonton sepak bola di stadion. Organisasi sepak bola dunia, FIFA, bereaksi keras terkait larangan wanita pergi ke stadion tersebut. Bahkan FIFA mengancam akan memberlakukan sanksi terhadap timnas Iran. Ancaman tersebut kemudian didengar pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Perempuan Iran akhirnya diperbolehkan menonton pertandingan sepak bola yang berskala internasional, sementara yang domestik hingga kini masih dilarang. Tahukah kamu, di negara Iran usia pernikahan anak perempuan 9 tahun. Namun banyak kontroversi dan pertentangan dari berbagai pihak. Dikarenakan usia 9 tahun itu masa-masa bermain bagi seorang anak untuk bersenang-senang, belum waktunya untuk menikah. Akhirnya saat ini usia pernikahan anak perempuan di negara Iran 13 tahun, sedangkan anak laki-laki dapat menikah dalam usia 15 tahun. Dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan banyak terjadi kasus perceraian dalam rumah tangga. Pernikahan dini ini menjadi masalah serius di negara Iran. Pada tahun 2010, ada sekitar 42.000 pernikahan dini yang melibatkan anak usia 10 sampai 14 tahun.
Semua orang pasti tidak asing dengan Google Ads. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini, banyak sekali manfaatnya. Pada tahun 2012, negara Iran menggunakan Google Ads sebagai salah satu alat yang digunakan untuk memata-matai. Hal ini diumumkan oleh salah satu kepala polisi di Iran. Selain itu, pemerintah Iran juga ingin membentuk internet nasional yang akan berada di bawah kontrol mereka. Poligami. Bagaimana jika kamu mendengar kata-kata itu? Setujukah kalian dengan poligami? Lantas, apa yang membuat kamu setuju ataupun tidak setuju? Tahukah kamu, poligami adalah hukum di negara Iran. Seorang laki-laki di Iran dapat menikahi perempuan sampai 4 istri. Seorang suami yang akan melakukan poligami wajib memberitahukan kepada calon istrinya mengenai tentang statusnya. Melihat fenomena tersebut, negara ini menjadi sorotan negara-negara lain dan menjadi buah bibir negara lain yang penduduknya juga mayoritas penganut agama Islam. Di lain sisi, masih banyak perempuan di Iran yang menentang tentang hukum poligami. Nikah mut'ah memang diperbolehkan di negara agama Syiah seperti Iran. Namun hal tersebut masih menjadi perbincangan banyak kalangan. Hal yang tak kalah aneh yaitu pernikahan jangka pendek yang masih diizinkan oleh hukum syariat di sekolah Syiah tertentu. Pernikahan ini bisa bertahan 1 jam untuk beberapa tahun saja, tergantung dengan kontrak menikah yang telah disetujui kedua belah pihak. Menurut World Health Organization atau WHO, mengenai tingkat polusi udara terburuk di dunia, hasil survei menunjukkan bahwa negara Iran masuk ke dalamnya. Yang menjadi permasalahan di kota-kota besar lainnya, seperti di kota Teheran, ialah kemacetan lalu lintas yang populasinya menjadi masalah terbesar dan sulit diatasi selama 10 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan aktivitas di kota terganggu. Setiap hari diperkirakan sekitar 27 orang meninggal dikarenakan oleh polusi udara. Banyak negara-negara lain menyoroti negara Iran dikarenakan tingkat polusi udara yang sangat buruk. Pemerintah seharusnya memberikan tindakan khusus untuk mengurangi polusi hingga tidak memakan korban tiap harinya. Siapa yang tidak ingin pernikahannya dirayakan dengan bagus dan mewah? Pasti kamu semua juga sangat mengidam-idamkan sebuah pernikahan yang tentunya akan sangat terkesan nantinya. Tahukah kamu, pernikahan tradisional di Iran sangatlah mahal. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Iran memilih untuk tidak menikah karena biaya pernikahan bisa sangat mahal. Oleh karena itu, pemerintah Iran memutuskan untuk menyiapkan dana tahunan sebesar 720 juta US dollar guna membantu menutupi biaya pernikahan tradisional di Iran. Pemerintah akan membayar biaya pernikahan yang dilaksanakan secara massal. Hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya pernikahan yang akibatnya banyak dari mereka yang tidak menikah. Tak hanya itu saja, ketika orang mengajukan permohonan surat nikah, pasangan harus menghadiri 1 jam sesi untuk mempelajari kontrasepsi. Orang-orang yang sering menggunakan VPN pribadi adalah anak-anak orang kaya di Teheran. Remaja-remaja kaya ini suka berpesta dan minum minuman keras, hal yang dilarang di Iran. Mereka biasa menggunakan VPN rahasia untuk memposting kehidupan mewahnya. Nah, setelah melihat cuplikan video ini, lantas apa tanggapan kamu? Tulis komen kamu di bawah ya. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.